Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami' ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya was syuhada was salihin wa jami' a'immatir rasyidin wa jami' masyayikhina fid din, khususan Abu Yazid Muhammad bin Alawi al-Malik al-Hasani wa Abu Yazid Ahmad bin Said Muhammad Alawi al-Malik al-Hasani, khususan ilal muallif amaddanallahu bimadadihim wa fada alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumi fid dharain. Faslun wa yajuzu lil musyafiri qasrus salatir rubaiyati bi khamsi syara'ita ayyakuna safaru ghaira ma'siyatin wa an takuna masafatu 16 farsakhan wa ayyakuna muaddiyan li salatir rubaiyata wa ayan wal qasra mal ihram wa la ya'tama bimukimin. Pasal menerangkan tentang salat qasar. Kemarin kita sudah terangkan ada 5 syarat. Pertama, ayakuna safaruhu ghaira ma'siyah. Pertama, safarnya bukan safar maksiat. Kedua, wa antakuna masafatuhu 16 farsakhan, perjalanannya sejauh 16 farsakh atau hitungan sekarang sekitar 81 kilometer. Kemudian wa ayakuna muaddiyan lis-shalah, dan hendaklah yang dilakukan itu adalah salat yang ada, lis-shalah ar-rubaiyata, dan salatnya salat yang 4 rakaat, salat yang ada bukan yang qadha. Wa ayyanu yal qasra mal ihram. Kemudian yang keempat, hendaklah dia berniat mengqasar salat ketika takbiratul ihram. Ini 4 syarat. Kemudian kita masuk di syarat yang terakhir, yaitu yang kelima sekarang, wal khamisu, yaitu wa alla ya'tamma bimuqimin. Yang kelima yaitu hendaklah dia tidak bermakmum dengan orang yang mukim, yang salatnya tidak diqasar. Seorang yang mengqasar salat tidak boleh berjamaah jadi makmum orang yang tidak qasar salat. Di kampung qomat berkumandang pas dia musafir, kemudian imamnya sholat zuhur tentu 4 rakaat,
si musafir ini tidak boleh menjadi makmum kalau dia nak mengqasar solat. Walaupun dapat sedikit aja tahiyat akhirnya umpamanya. Kalau tahiyat akhir kan tak ngaruh tuh. Tak ngaruh, dia nak qasar pun tak ngaruh juga, karena imam dah salam dia baru lanjutkan. Tapi itu pun hukumnya tidak boleh. Dia harus kalau nak jamaah dengan sesama orang yang mengqasar solat, atau kalau dia nak jamaah di kampung imamnya 4 rakaat, dia wajib solatnya juga 4 rakaat, tidak boleh diqasar. Bukan tak boleh jamaah, boleh jamaah, tapi dia tidak boleh qasar solat kalau imamnya itu tidak qasar. Kalau imamnya tidak qasar, dia nak jamaah, ya dia tidak boleh qasar, ya dia harus 4 juga. Itu. Kalau dia memang nak qasar, dia harus cari imam sesama musafir. Dia berjamaah sesama musafir, imamnya qasar, dia boleh, baru dia qasar. Wa yajuzu lil musafiri ay yajma'ah. Dah selesai ini surat jamak. Tinggal masuk surat yang qasar sudah selesai, tinggal masuk ke bab menjamak salat. Ya, jadi 5 tadi itu syaratnya mengqasar salat. Dah masuk semuanya, komplit. Yang kemudian berikutnya membahas tentang jamak. Jadi masing-masing qasar sendiri, jamak sendiri, dilakukan sendiri boleh, masing-masing digabung juga boleh. Wa yajuzu lil musafiri ay yajma'a baina zuhri wal asri fil waqti ayyihima syaa. Boleh seorang musafir mengumpulkan antara salat zuhur dan salat asar dalam satu waktu, terserah dia nak mengumpulkan di waktu yang mana. Apakah dia nak kumpulkan zuhur dan asar itu di waktu zuhur, maka namanya jamak takdim. Atau dia nak kumpulkan zuhur dan asar itu di waktu asar, namanya jamak takhir. Nah, jamak takhir. Itu dua-duanya boleh, bebas. Tidak ada kewajiban harus jamak takdim, enggak ada. Enggak ada kewajiban. Maunya ini pas waktu zuhur kami lapang nih, tak ada kerja pun tak dapat. Tidak ada keharusan. Kalaupun dia nak jamak takhir, kalau dia memang tu musafir, enggak apa-apa, boleh. Dia boleh milih mana yang dia mau. Bukan kita ni tak ada apa-apa ni, tak ada kerja, tak ada apa, kita jamak takdim lah. Jamak takdim boleh. Kalau umpamanya dia nak takhir pun tidak apa boleh. Milih 100% milih. Nah, tentu kalau nak jamak takdim, ya berarti asar dia dah tenang. Kalau dia nak jamak takhir, berarti nanti asar dia harus solat zuhur dan asar. Nah, jadi itu betul-betul milih. Tidak ada kewajiban di salah satu waktu wajib takdim atau wajib takhir, tidak ada. Itu disesuaikan dengan keadaan. Ya. Kalau dia jamak saja berarti 4-4. Kalau dia nak jamak juga qasar juga berarti 2-2. Terserah dia. Nah, 2 salam kan jamak zuhur dulu. Umpamanya jamak takdim, jamak dan qasar. Berarti ketika dia Allah saya niat salat fardu zuhur dijamak dengan asar, jamak takdim qasar. Lillahi ta'alahu akbar. Begitu. Enggak perlu juga. Itu tidak menjadi syarat atau menjadi kewajiban disebutkan di dalam niat. Qasar otomatis 2. Jadi setelah dia itu dapat 2 rakaat karena dia niat qasar, assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Berdiri lagi, qomatlah. Berdiri lagi salat asar 2 rakaat juga, kemudian salam. Itu namanya jamak qasar jadi 1. Boleh dia nak 4-4, tak apa-apa. Aku nak jamak sajalah.
ya sudah berarti dia zuhurnya 4, asarnya 4. Karena ketika dia Allahu Akbar dia tak niat mengqashar salat, berarti dia 4 juga sah. Tinggal masalahnya mana yang utama gitu saja. Kita kemarin sudah bahas lebih utama menerima rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Biarpun rakaatnya lebih sedikit, 2, tapi itu lebih utama karena kita menerima hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Atau dia nak qashar saja. Zuhur ya sholat zuhur aja 2 rakaat, asar nanti waktu asar. Ini namanya qashar saja. Tidak ada jamaknya. Berarti sholat di waktunya masing-masing, cuma yang 4 jadi 2. Zuhur, azan, sholat zuhur 2 rakaat, qashar. Nanti asarnya karena tidak jamak ya nanti di waktu asar, azan asar, sholat asar di qashar menjadi 2 rakaat gitu. Wallahu a'lam. Ya, silakan. Tak bisa tuh. Orang yang kerja di kapal, berarti dia sholatnya itu selalu dijamak qashar. Itu sampai berapa lama? Apakah mereka itu tidak dihitung mukimin? Karena kapalnya kan dia tinggal di situ, makan di situ. Ya. Kalau kita sebagai penumpang kan oke lah, musafir. Ya. Mereka yang kerja di situ, Ya. apakah tidak dihitung sebagai mukimin? Tidak. Orang mukim tuh ya di tempat tinggal rumahnya dia. Anak istrinya dia tinggal di situ, rumah ada di situ. Nah, kalau dia namanya dia kerja perjalanan 1 bulan, ya tidak mukim. Jangan tidak disebut mukim, dia tetap musafir. Apalagi memang berjalan Surabaya, apalagi ke luar negeri situ. Berapa bulan baru balik. Jamak qashar. Selagi orang itu masih musafir, tidak ada batasan berapa hari. Tidak ada batasan berapa. Selagi dia masih musafir terus, selagi musafir terus, nggak ada batasan. Boleh. Cuman kalau umpamanya sebagian dia umpamanya begini. Ada satu contoh. Sayyidina Mu'adz, kalau tidak salah Mu'adz bin Jabal ketika di Yaman. Beliau ini sampai di Yaman udah bertempat tuh, tapi sampai 12 hari dia jamak qashar. Padahal bukan jalan nih. Kenapa? Karena dia tak tahu. Kayaknya nih pekerjaannya ini tidak bisa dipastikan kapan selesai. Besok mungkin selesai, ternyata tak selesai. Besok lagi, tak selesai lagi. Akhirnya qashar terus sampai 12 hari. Nah, ini dia sudah di tempat. Nah, apalagi orang itu ya memang kapal tuh berjalan ke sana ke sini. Yang namanya di pekerjaan dia macam mana lagi kan? Kalau dia dipaksakan untuk itu susah dia malah sholat. Aduh, baru nak gini masih ngatur catering orang makan azan. Aduh, kata dia. Tambah susah hidupnya kayak gitu. Itu keringan dari akhirnya ABK kapal tak ada yang sholat. Penat aku kata dia. Aduh, belum ngantrinya gini kata dia. Tak usah lah. Keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tetap musafir. Mukim itu ya mukim rumah, di rumah dia. Itu kapal pun kapal bos dia. Dia cuma jadi ABK saja. Nah, gitu. Wallahu a'lam. Ya. Tidak ada. Jumat kalau di qashar jadi 1 nanti. Enggak ada. Di jamak boleh dengan asar. Sebagian ulama membolehkan, cuma ada sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Jadi pas kita musafir masuk sholat fardu Jumat, kita singgah di masjid. Kita sholat Jumat. Jadi yang jadikan perbedaan pendapat para ulama, bolehkah sholat Jumat dijamak dengan sholat asar? Maksudnya sholat asarnya ditarik, bukan Jumatannya di waktu asar, tentu tak boleh. Mana ada Jumatan dijamak takhir nanti kita Jumatan asar, tak ada. Maksudnya apa? Waktu asarnya itu dijamak takdim ke waktu Jumat. Boleh apa tidak? Ulama berbeda pendapat, 2 pendapat ulama. Sebagian ulama mengatakan khusus untuk sholat Jumat tidak boleh dijamak.
Ya, jadi dia pokoknya Jumatan saja, dah habis itu masuk waktu asar baru sholat asar. Tapi sebagian ulama membolehkan kita di situ Jumatan. Jadi Allah niat salat fardu Jumat majmu'an bil asri, dijamak dengan salat fardu asar makmuman lillahi ta'ala akbar. Begitu selesai salat fardu Jumat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, kita berdiri lagi salat asar. Boleh. Kalau gitu, kalau saya yang saya lakukan itu biasanya saya jamak. Saya ikut pendapat ulama yang membolehkan menjamak salat asar dengan salat fardu Jumat, boleh. Gitu. Karena itu memang diantaranya juga kalau kita sedang musafir ini memang sangat membantu, sangat membantu. Jadi habis Jumatan, kadang Jumatan jam 1, selesai jam 1:30. Kalau khatib dia panjang lagi, lebih lama lagi selesai. Habis itu kita naik kendaraan, baru jalan sekian jam dah azan asar lagi, nak turun lagi, nak apa. Itu contoh. Jadi sebenarnya boleh, mana-mana yang kita nak pakai, mana yang kita butuhkan, boleh, tidak ada masalah. Wallahu a'lam. Kemudian wa bainal maghribi wal isya'i fi waqti ayyihima sya'a, juga boleh menjamak salat maghrib dengan salat isya di waktu mana yang dia mau. Jamak cuma itu saja. Pasangan sudah ada pasangan. Zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Subuh tak boleh jadi jamak. Kalaulah boleh subuh dijamak dengan zuhur kan sedap. Wah, kau aja sedap. Jadi subuh dijamak dengan zuhur sedap nih. Tak, langsung aja. Jam 11, jam setengah 12 bangun baru salat subuh sama nanti azan asar. Tak boleh. Hanya pasangan saja, zuhur dan asar, maghrib dan isya. Dah, subuh berdiri sendiri, harus salat di waktunya subuh. Tuh. Dan tidak boleh asar dengan maghrib dijamak, juga tidak boleh. Jadi memang sudah ada pasangannya, zuhur, asar dan maghrib dan isya. Itu pun sudah sangat-sangat membantu, luar biasa. Luar biasa membantunya. Meringankan kita. Kemudian wa yajuzu lil hadiri fil matari ay yajma'a bainahuma fi waqtil ula minhuma, dan boleh bagi orang yang berada di rumah tidak bepergian, yaitu menjamak antara zuhur dan asar, maghrib dan isya fil matar ketika hujan. Saya sudah terangkan kemarin. Ketika hujan lebat. Fi waktil ula, di waktu yang pertama. Maksudnya yang pertama apa? Zuhur dan asar. Mana yang pertama? Waktu zuhur. Maghrib dan isya. Yang pertama waktu maghrib. Ketika hujan lebat di waktu zuhur, lebat hujan. Waduh, ini kalau nak balik susah, nanti nak datang lagi sini hujan, becek dan sebagainya. Dahlah, kalau gitu kita sepakat ya para jemaah, kita jamak zuhur kita dengan asar. Sepakat? Sepakat. Habis solat zuhur, assalamualaikum warahmatullahi, niatnya dulu. Waktu takbiratul ihram, Allah, niat salat fardu zuhur dijamak dengan salat fardu asar. Makmuman lillahi ta'ala. Allahu akbar. 4 rakaat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, qomat lagi. Qomat, berdiri lagi salat asar. Langsung dah berdiri salat asar, 4 rakaat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, doa, balik. Dah balik, waktu asar masuk, dah tak salat asar lagi. Tadi dah. Itu namanya jamak lil matar. Jamak karena hujan. Jamak karena hujan. Sedap tuh. Orang Syiah lagi yang jamak terus. Tak ada tak jamak. Itu lagi sedap tuh, kalau nak sedap-sedapan. Ada lagi yang sedap lagi tuh. Takut tak nak bilang lah. Untuk orang muda-muda yang suka tu. Orang tua pun suka juga. Saya gonta-ganti. Kawin kontrak, orang bilang. Nikah iya mut'ah. Bukan mutah, mut'ah.
Kalau mutah itu mutah. Mut'ah. Ya. Gimana? Tidak sah. Sementara enggak, jamak ini dia sudah pada pasangannya. Pokoknya yang bisa dijamak itu cuma zuhur sama asar satu pasang, maghrib dan isya satu pasang. Tidak ada pasangan yang lain. Dia setia dia. Zuhur sama asar aja. Asar dilamar sama maghrib tak mau. Dia kau sama isya saja. Ini tidak boleh. Asar dijamak dengan maghrib tidak boleh. Sama sekali tidak boleh. Sampai ke sini sudah maghrib. Otak mau nih jamak asar, It masuknya sholatnya kapan? Ya. Asarnya sudah dijamak belum? Asarnya sudah disolat belum? Dia nggak ada jamakan antara asar dan zuhur. Terus diberangkat dalam perjalanan maksudnya maghrib sampai di Maimun. Intinya dia tak sholat asar lah. Ya, itu bukan jamak, itu namanya kodok. Tidak boleh. Kodok itu dosa. Sengaja meninggalkan sholat namanya dosa. Nanti ajalah kodok aja, dosa haram. Tak boleh. Kodok itu wajib. Tapi kalau sengaja nanti ajalah kodok ajalah haram. Tak boleh itu. Kalau kau mati su'ul khotimah meninggalkan sholat. Jadi kadang aduh susah nih macam kodok ajalah nanti, itu 1000% salah. Nggak boleh. Ya. Kalau jalan keluarnya itu pokoknya jamak, bukan kodok. Kodok tidak boleh, sama sekali tidak boleh, kecuali uzur tadi, ketiduran apa itu nggak dosa. Kodoknya wajib. Meninggalkan sholatnya karena ketiduran, karena lupa nggak dosa. Tapi kalau ditinggalkannya sengaja, aduh susah lah nanti ajalah, dosa dia. Mengkodoknya juga wajib. Dia asarnya tuh harusnya dijamak takdim dengan zuhur di Batam. Itu kesalahan dia. Allah sudah ngasih dia jalan keluar, ini jalannya loh, aku tak maulah. Engkau yang salah, bukan itu. Itu dia harus caranya memang dia harus jamak takdim. Kalau tak, kau memang sengaja ninggalkan sholat, ngapa pula sudah jelas nanti di tengah jalan ini asarnya habis, ngapa kau tak jamak takdim? Kau sengaja. Allah sudah ngasih jalan, tapi kau taklah kodok ajalah nanti, dosa, tak boleh sama sekali. Ya. Dia ada jamak takdim, asar. Di dalam perjalanan dia sampailah katakanlah di terminal pelabuhan. Orang azan asar, asar masuk. Itu dia sholat lagi Enggak usah sholat lagi. Enggak. Ya enggak masalah. Allah nengok juga kok. Enggak masalah, tahu dia musafir. Biar aja. Mendingan disangka orang fasik daripada disangka orang soleh. Ya sendiri, tapi kodok itu jatuhnya. Kodok itu wajib. Terus dia meninggalkannya itu apakah uzur, apakah tidak. Kalau uzur berarti dia tak dosa. Kalau meninggalkannya kesengajaan maka dia berdosa meninggalkan sholatnya itu. Tapi itu tadi harus di Batam mestinya melakukannya. Tidak boleh digabung dengan maghrib. Faslun wasara itu wujubil jum'ah.
Sholat fardu Jumat masuk. Kita sekarang masuk di bab sholat fardu Jumat. Ya, silakan. Ya. Bahkan sampai dengan menerangkan kode pun Ya. saksikan wajibnya. Ketika perang ada sholat tidak perang. Tapi kalau ketika bencana gimana ya? Contoh. Contohnya Semeru nih, Ya. kan jam 3 sampai jam 7 malam, kan sampai jam 10 malam nih. Ya. Seperti asar, Hmm. maghrib, Ya. masuk, Ya. isya masuk. Ya. Nah, sementara situasi tadi Ya. perang itu gimana? Ya, itu namanya sholat lisiddatil khauf. Dia masuk. Jadi sholat itu bukan khusus untuk perang saja. Untuk ketakutan yang selain perang pun bisa dilakukan. Jadi semacam begini. Ini kalau kita sholat 4 rakaat isya di sini, mak, itu langsung begitu assalamualaikum, assalamualaikum sekali, la innalillah lah kan. Wah, kita harus lari nih. Tapi aku belum sholat nih. Ya sudah, sambil berjalan itu sholat. Sebisanya. Sambil berjalan sholatnya, sambil lari sholatnya tuh. Aku kalau berhenti, kenalah kita debu panas tuh, matilah. Ini juga namanya lisiddatul khauf. Sholat karena ketakutan. Jangan tak sholat, lari aja lah tak sholat. Yang penting selamat dulu. Iya kalau selamat. Kalau tak selamat, nah, jadi orang berperang lisiddatul khauf. Kalau dia Allahu Akbar, tebas leher dia. Tuh, lagi perang tang. Waduh, ini harus sholat nih. Allah, begitu bar, jus langsung habis. Apa namanya? Lehernya habis. Maka dia Allah Akbar sambil pegang pedang, pang gini. Jadi sholat nih, ha. Begini sholat nih, sambil gini, ha. Sambil jihad bunuh orang. Sholat sambil bunuh orang tuh. Baik. Ha. Iyalah, dikejar harimau, berhenti dulu aku nak sholat. Allahu Akbar. Waktu dah nak mepet nih, aduh aku tak sholat macam mana. Berhenti dia, terekamlah langsung. Lari langsung, macam mana caranya. Itu namanya lisiddatil khauf. Sholat karena takut, ketakutan. Bukan karena kuntilanak. Kalau karena kuntilanak harus sholat berdiri diam. Kenapa kau sholat sambil lari? Ada kuntilanak kejar. Alah, ini tak termasuk siddatul khauf. Kata kuntilanak ketahui lah, kau jadi sholatnya kau sambil lari-lari, kata dia. Berdiri, wah kuntilanak dilari. Wallahu a'lam. Hah? Contoh perang atau bencana alam itu, wudhunya gimana sebelum sholat? Wudhu kalau bisa wudhu. Kalau tak bisa tayamum. Ah iya. Kalau dia sempat wudhu ya wudhu. Kalau tak bisa tayamum. Ya. Tayamum kan debu banyak tuh. Bisa secepatnya sambil pegang pedang. Tapi kalau situasi tidak sedang berkecamuk begini, itu bisa kan, bisa wudhu, bisa sholat, tapi dia ada yang jaga barisan, ada yang ada yang sholat, ada yang jaga barisan, ada yang sholatnya 2 rakaat saja. Itu bisa kita praktekkan. Tapi nanti di sini mungkin ada, biar sampai di babnya dulu. Sholat lisiddatul khauf ada, insyaallah ada. Ya, jadi dia caranya sholat pun berbeda. Caranya ketika musuh itu berada di arah kiblat macam mana, musuh berada di arah belakangnya kiblat itu macam mana itu lain-lain. Jadi ada yang sholat, ada yang jaga. Tapi kalau sudah perang berkecamuk, sudah sambil gini teng gini sholatnya. Persis begitu seperti terjadi meletusnya gunung berapi, makanya dia tak. Tapi kalau memang dia sempat berhenti, bisa wudhu ya. Kalau nggak sempat ya sebisanya seperti apa lakukan. Sholat gitu juga. Kalau memang dia sempat sholat, kira-kira tak apa-apa nih kalau sekitar 4 rakaat ya sholat biasa. Nah, kalau memang betul-betul menakutkan ya sudah sebisanya seperti apa. Jangan sampai tidak sholat. Sudah dekat mati tanpa tak sholat. Dia nyata, macam mana? Mobilnya macet. Asap ini dah gini, depan nak ditabrak tak bisa, macam mana coba lagi lah. Itu ada videonya begitu kan. Mobil macet nih, ini asap itunya dah di atas
Sebentar lagi sana macet. Boleh. Ya. Kalau kayak gitu ya seandainya dia sholat misalnya puasa panas tadi itu mau datang, tapi karena dia tidak tahu pelajaran tadi juga kan bisa sholat sambil lari, dia sholat aja saja juga sehingga mati ya. Itu sakit atau mati dalam keadaan itu. Wah. Kau ini tanyanya masalah gitu pula. Jadi sebetulnya ya kadang-kadang orang ini kadang mungkin dia memang lari pun dia mungkin tak bisa selamat. Seberapalah kuat dia lari, aku pun kan nak lari tak mungkin aku bisa mengalahkan lajunya asap ini atau apa. Sebetulnya semua itu kembali kepada apanya dia, niat dia juga orang ini. Apakah dia malas, apakah dia betul-betul, itu kembali kepada niat hatinya. Dan kalau insya Allah itulah kalau dia mempunyai tidak paham, ya mudah-mudahan karena niatnya yang bagus diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia memang niatnya itu bagus, bukan karena malas dan lain sebagainya. Karena pelajaran itulah. Kadang-kadang ilmu ini kadang-kadang banyak, tetapi kita nak nuntut dia itu macam macam tidak, banyak hal yang kita tidak tahu. Ya mudah-mudahan kalau yang seperti itu ya mudah-mudahan Allah Rahman Rahim, dia mau sholat aja dah untung. Banyak cuma lari ketakutan terbirit-birit tak mikir sholat, tak mikir apa, banyak kan bahaya tuh. Saking takutnya. Bahkan banyak ada terjadi orang sambil sujud dia kena apa kan dan sebagainya. Ya mungkin karena memang dia sudah tidak bisa lari dan itu mendadak. Ya, mendadak. Ya memang kalau pas kita sholat itu memang ketika terjadi gempa greg ya kita harus keluar. Jangan matilah, jangan gitu. Tidak, kita harus keluar. Ya, menyelamatkan diri kita. Dan keluar itu pun bukan berarti harus batal sholatnya, tidak harus batal. Jatuhnya ke siddatul khauf. Tapi kalau kita diam aja, kita tak lari, seandainya lari kita selamat. Tidak lari akhirnya tertimpa oleh bangunan. Lari ya, jangan tak lari. Jumatan lagi Allahu Akbar, rakaat pertama pas sedang rukuk gruk keluar, iya keluar untuk menyelamatkan diri, keluar untuk menyelamatkan diri. Wallahu a'lam. Dibatalkan sholatnya disambung lagi dulu. Iya, disambung diulang nggak apa-apa. Setelah roboh masjidnya, kita tadi belum Jumatan belum kita ulang sholat lagi lah. Tak apa-apa mengulangi. Kalau istilahnya ya umpamanya pas kejadiannya tuh kita sudah roboh masjidnya terus aman tak ada goyang lagi, ya udah sholat lanjutlah, tak apa-apa. Tapi itu tadi jangan nekat dah betul-betul bahaya kita di dalam aja lah, matilah, jangan gitulah. Sholat wajib, jaga nyawa juga wajib sama. Kalau nyawa nih kalau dah hilang tak bisa balik lagi. Kalau sholat itu tadi umpamanya kita lari keluar, kita bisa sholat di luar lagi masih bisa ya. Kalau dah mati tak bisa hidup lagi, kecuali di akhirat hidupnya nanti. Wallahu a'lam. Dia sering sholat nih, katakanlah sholat sunat di rumah. Terus ada binatang keluarlah akan perempuan. Nah itu gimana itu ya? Dia batalkan sholatnya untuk itu binatang atau dia teruskan sholatnya dengan resiko dia digigit binatang? Harus menyelamatkan diri, dibunuh tidak apa-apa. Ya, selamatkan diri. Gigitlah aku sedang sholat kalau dia. Habis itu mak terjerit-jerit nangis di rumah sakit, kesakitan akhirnya tak sholat di rumah sakit. Alah. Dibunuh, jangan dibiarkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut sholat. Kalau ada lagi Tok biasa tanya. Tadi dah ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa syaraitu wujubil jumu'ati sab'atu asya. Syarat
syarat wajib Jumat ada 7 perkara. Syarat wajib Jumat maksudnya orang yang kewajiban Jumat itu ada 7 syaratnya baru dia wajib. Pertama al-islamu, Islam, orang Islam syaratnya 1 Islam. Yang tak Islam tak wajib Jumatan kecuali orang murtad. Orang murtad itu Jumatannya wajib bagi dia. Jadi 20 tahun dia murtad, dia harus mengkodok semuanya, sholatnya, semua puasanya, semua zakatnya. Dia balik lagi. Nah, itu wajib hukumnya. Kalau yang kafir asli itu tidak wajib sholat Jumatan, apalagi tak wajib. Wal bulughu baligh, kalau udah balik wajib Jumatan. Anak-anak enggak wajib. Kalau udah balik wajib. Wal aqlu, punya akal selagi bukan orang gila, ya, itu wajib Jumatan. Kalau tak mau Jumatan jadi orang gila dulu, baru tak dosa. Iya, betul saya bilang. Kalau nak tak dosa tak Jumatan jadi orang gila dulu. Kalau dah gila, baru dia bebas di rufi al-qalam, tak dicatat lagi. Kalau nak Jumatan ke tak Jumatan kau terserahlah. Tapi selagi jangan pura-pura gila. Pura-pura gila bahaya. Jadi orang selagi berakal balik Islam, itu dia wajib Jumatan. Wa hadhi syurutun aidan li ghairi jum'ati minas salawat. Itu juga menjadi syarat untuk salat-salat yang lain, tidak khusus Jumat saja. Wal hurriyatu, merdeka, hamba sahaya tidak wajib salat Jumat. Dia wajib salat biasa, maktubah 5 waktu, tapi dia tak wajib salat Jumat, hamba sahaya. Karena dia di bawah kekuasaan majikannya, tak wajib salat Jumat. Beda dengan kuli, jaga toko sama toke tak boleh Jumatan. Kau orang merdeka, bukan hamba saya. Jangan toke bilang tak Jumatan, tak pergi Jumatan. Alamak, kacau ni. Tak boleh. Kecuali kalau engkau ni hamba sahaya, bisa dijual belikan macam kambing, itu baru tak Jumatan. Selagi seorang itu dia masih merdeka, walaupun jadi kuli siapapun di dunia ini, dia tetap kewajiban Jumat. Walaupun bos dia ngelarang, tidak ada hak seorang bos melarang anak buahnya untuk sholat Jumatan. Gak ada hak. Dan seorang anak buah jangan mendahulukan perintah bosnya daripada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak macam gini kasus, kerja tak Jumatan, apa bos tak kasih. Aduh, kacau. Itu meletakkan dirinya menjadi hamba sahaya jadinya. Kalau hamba sahaya tak dosa, tak Jumatan. Kemudian wadzukuriyatu, laki-laki. Perempuan tak wajib Jumatan. Kalau nak Jumatan sah, tidak apa-apa dan tidak perlu sholat zuhur lagi. Kalau di tempat kita ini macam tak ada orang Jumatan, Tikarimun lah, tak ada orang Jumatan. Kalau di Jawa banyak orang perempuan Jumatan. Di kampung kami di Tanjung Sari, di Tanjung Batu masih ada orang perempuan Jumatan. Nenek-nenek tu datang dari Jumatan. Jumatan boleh dan sah dan tidak perlu sholat zuhur lagi. Definisi hamba sahaya itu dalam era modern sekarang Tak ada. Hamba saya itu terjadi ketika terjadi peperangan antara muslimin dengan kufar. Ketika terjadi peperangan, nanti di situ ada yang namanya rampasan perang, tapi dia berupa manusia. Rampasan perang tapi berupa manusia. Kalah perang ditangkap dia berupa manusia. Kemudian ini dia dibawa, ini dijadikan hamba sahaya. Orang biasa tak bisa, bisanya jadi kuli, itu aja. Kuli itu
pembantu, bukan hamba saya. Tidak sama sekali, itu orang merdeka, nggak bisa disamakan, ya, nggak bisa disamakan. Jadi itu proses terjadinya hamba saya seperti itu. Makanya yang akhirnya di zaman-zaman dahulu itu para raja-raja banyak dia punya selir. Selir itu apa? Karena dia raja. Perang menang, dapat rampasan perang, perempuan, wanita, diambil dia. Dijadikan hamba sayanya, perempuan. Berapa? Karena pun sampai ratusan, nama dia raja. Apalagi kau anak buah jangan macam-macam. Kau ini raja. Dikumpulkan deh banyak. Dan itu mohon maaf, nama hamba saya kan separuhnya manusia, dan dia boleh dimiliki tanpa akad nikah, boleh digauli tanpa akad nikah, khusus sama tuannya. Orang lain tak boleh. Khusus sama tuannya, orang lain tak boleh. Kalau orang lain melakukan zina hukumnya, tapi kalau sama tuannya tidak apa-apa. Jadi kepemilikannya itu pakai bukan pakai nikah, tetapi pakai sistem milkul yamin. Milkul yamin yaitu proses hamba saya di penghambaan seperti itu. Seperti itu boleh. Jadi seorang raja dia mempunyai hamba saya perempuan, kemudian dia menggaulinya dan melahirkan seorang anak. Anaknya ini menjadi anak yang merdeka. Ibunya hamba saya, tapi anaknya mereka bahkan bisa menjadi putra mahkota. Putra mahkota dari hamba sahayanya, bukan dari istrinya yang merdeka. Boleh. Seperti itu. Itu kalau dimiliki secara milkul yamin. Tapi kalau ada seorang menikah dengan hamba sahaya, orang merdeka menikah dengan hamba sahaya, ini ketika lahirlah anak, maka anaknya ini menjadi hamba saya. Karena prosesnya justru dengan proses pernikahan. Makanya menikah dengan hamba saya itu tidak baik. Kenapa tidak baik? Tidak dianjurkan kecuali terpaksa darurat. Nak nikah dengan orang merdeka, tak ada yang mampu nak bayar hantaran dia, mas kawinnya mahal, tak tahan aja daripada tak kawin. Hamba saya daripada zina. Itu baru boleh. Tapi nanti resikonya anaknya menjadi hamba saya. Beda dengan tadi kepemilikan, tapi secara dengan bos majikannya. Kalau majikannya ini anaknya ikut majikan, ikut merdeka. Tapi kalau dengan proses perkawinan justru anak hamba saya itu akan mengikut mamanya. Makanya tidak dianjurkan untuk menikah dengan hamba saya. Kalau sekarang ini ya bisa kita adalah wallahu alam ya. Hamba saya seperti itu. Begitu, wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Oke? Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.